Ya, teman-teman, ada informasi dari teman kita ya. Emiten buat katanya LK-nya sudah keluar dan kita cek teman-teman ya. Betul, teman sudah keluar ya. Sekarang kuartal 4-nya luar biasa ya, dari 781 jutaan aja menjadi 19 miliar, luar biasa teman-teman ya. Terlepas dari apapun itu, yang saya lihat hanya di sini saja. Ya, saya tidak melihat teman-teman ke arah manapun ya. Saya hanya melihat di statistik aja. Teman-teman, saya pingin gitu investasi itu simpel dulu deh gitu kan. Upayakan simpel dulu, jangan belibet, jangan beribet gitu kan. Jangan belibet dan jangan belibet teman-teman ya. Bolehlah teman-teman kalau sudah mulai investasi di atas 100 miliar, mungkin teman-teman periksa LK-nya, datang ke pabriknya, datang ke tempat usaha, datang ke kantornya, berbicara dengan istilahnya manajemennya, mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu. Itu akan lebih baik teman-teman, itu akan lebih baik. Cuman kalau saya sendiri teman-teman cenderung karena investasi juga tidak terlalu besar teman-teman, jadi hanya melihat dari statistik aja dan cenderung mempersimpel diri teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, emiten yang baru IPO ya, 3 tahun ke bawah, saya tidak menghitung harga wajar teman-teman ya. Saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman dari net income-nya, terus mungkin perkiraan-perkiraannya, dan PR ratio sekarang berapa dan rata-ratanya berapa teman-teman. Mungkin ada aksi korporasi ataupun yang lainnya. Baik teman-teman, langsung saja kuartal 4-nya sudah keluar ya. Revenue-nya dari 95 miliar ke 136 miliar, artinya sudah luar biasa teman-teman. Ini peningkatannya luar biasa. Teman-teman silahkan hitung berapa persen istilahnya ke penambahannya. Kalau teman-teman perhatikan ya gitu, kalau dari 95 miliar ke 136, kita coba hitung teman-teman ya. 135 dikurangi 95 miliar, sekitar 40 miliaran ya. 136 kan, 136 teman-teman ya. 136 dikurangi 95, 41 miliar, tinggal dibagi aja teman-teman ya. Dibagi 95 teman-teman ya, 95. Kita kalikan 100. Nah, sekitar 43%-an kenaikan untuk revenue-nya teman-teman. Kalau kita hitung net income-nya dari 781 juta ke 19 miliar ya. Kalau dari 1 miliar aja teman-teman ya. Dari 1 miliar aja contohnya 1 miliar gitu teman-teman, berapa persen dia kenaikannya? Kita kalikan aja 100%. Tinggal 1900% teman-teman ya. Itu kenaikannya sangat signifikan sekali teman-teman. Jadi secara revenue bagus, net income juga luar biasa. Nah, sekarang posisinya itu PR ratio di 16,24. Nah, rata-ratanya itu kan ini belum maksimal jadi nggak saya hitung teman-teman ya. Di angka 18,52. Artinya ada selisih dari 16 ke 18, selisih 2 poin 2 kali teman-teman ya. Ini menjadi cenderung 2 kali lebih murah lah teman dari standar rata-ratanya. Terus untuk PBB-nya 1,80 sekarang ya, 1,80. Kalau kita rata-ratakan di 2,32, artinya betul-betul murah sekarang teman-teman ya untuk si buat ini ya. Terus untuk DER-nya 0,93 lumayan juga, hutangnya lumayan teman-teman, 0,93 ya. Total equity 380 miliar ya, hutangnya lumayan 246 miliar ya. Lumayan teman-teman, betul teman-teman, ini sedikit lagi ke angka 1, artinya cenderung hutangnya yang kurang enak dilihat aja teman-teman ya untuk hutangnya. Jadi untuk hutangnya teman-teman harap diperhatikan, mungkin mudah-mudahan dengan net income sebesar ini mudah-mudahan bisa dicicil lah teman-teman. Ini juga jangka pendek soalnya ya hutangnya ya, enggak jangka panjang. Kita lihat ROE-nya 4,90, kurang maksimal, minimal 10 aja teman-teman, sudah luar biasa ya. Nah, ini tidak lupa juga teman-teman bahwa saya informasikan bahwa si buat ini kemarin dibeli sama konglomerat ya. Konglomerat itu punya Sugiman Halim ya, 10,51%. Dia menguasai si buat ini ya. Kemarin kan isunya itu bukan isu lagi, malahan ini menjadi kenyataan bahwa seorang konglomerat membeli emiten buat ya, Sugiman Halim,
Nah, kalau kita klik teman-teman ya, siapa sih Sugiman Halim itu? Dia adalah di sender juga, dia adalah pemilik di BMRS juga teman-teman ya. Dia punya sahamnya di situ. Selain punya buat juga, dia punya DOS juga teman-teman. Jadi DOS juga dikuasain sama Sugiman Halim juga, bukan dikuasain, artinya beli investasi di saham DOS juga teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini ada keterkaitan dengan yang namanya konglomerat teman-teman ya. Kalau sudah bakal konglomerat ya otomatis biasanya emiten-emiten yang tersebut lah teman-teman yang menjadikan ada bandarnya teman-teman ya. Kalau teman perhatikan di sini siapa, Agus Sugiman Halim punya 7 di BRMS, terus di DOS dia punya 9% dan dibuat dia punya 10% ya teman-teman. Artinya seorang konglomerat pun investasi di emiten ini. Nah, ini menjadi nilai positif teman-teman ya. Menjadi nilai positif bagaimana perkembangan sebuah emitennya. Seperti teman-teman ketahui, BRMS aja kita cek 5 tahunan teman-teman ya, sudah luar biasa kenaikannya. DOS juga lumayan teman-teman ya, kenaikannya lumayan juga DOS. Nah, kalau teman-teman perhatikan teman-teman ya, buat memang ini lagi posisi menurun teman-teman ya. Lagi posisi downtrend dan malahan dia sudah keluar daripada harga IPO-nya teman-teman. Artinya cenderung di bawah harga IPO ya. Nah, sekarang posisinya bagaimana? Perhatikan teman-teman, target yang saya tarik kita sebenarnya sudah tercapai dengan baik gitu ya. Kemarin ada gonjangannya, di sini ada gap kecil teman-teman ya, di angka 111-nya itulah target kenaikannya. Nah, kemarin juga setelah menutup gapnya saya hapus aja teman-teman ya. Sekarang lagi menuju ke bawah, menuju PR-nya di angka 86, sudah tersentuh dengan shadow. Saya tidak punya tahanan sebelah kiri untuk tanda penurun, maka ikutinlah MA-nya. MA10 teman-teman ya. Perhatikan MA10-nya lagi menuju ke bawah, MA20 pun lagi menuju ke bawah. Jadi untuk downtrendnya ya masih downtrend teman-teman ya. Jadi kepemilikan seorang konglomerat itu menjadi nilai positif teman bagi sebuah emiten, karena biasanya kalau yang ada aksi konglomerat seperti itulah dijadikan sebagai tameng. Tamengnya kenapa? Wih, konglomerat aja beli gitu kan. Nah, maka seperti itu teman. Jadi si bandar juga tidak merasa dikucilkan ataupun tidak merasa ditinggalkan ketika ada konglomerat masuk di sini teman-teman, di sebuah emiten ya. Itu menjadi nilai lebihnya. Nah, tapi sementara ini teman-teman ya, perhatikan untuk bandar lokalnya masih cenderung jual, masih ada sedikit barangnya tapi masih cenderung jualan. Bandar Poren cenderung kemarin masih sekitar 20 jutaan teman-teman. Kalau kita periksa teman-teman dari tanggal 12 November tahun 2024 kita cek 12 November. Mana November? Nah, November tanggal 12 sejak listingnya kita olkan aja teman-teman ya. Kita cek apakah ada yang menarik. Nah, yang menariknya adalah masih teman-teman kita yang ngambil. Masih ada 9,8 miliar berada di tangan teman-teman. Walaupun sebagian sudah dimiliki sama smart money. Karena karena seorang smart money itu biasanya atas nama institusi teman-teman, mungkin dia masuk di XL, di CC ataupun di PD teman-teman. Tapi yang saya tahu itu teman-teman, setiap smart money itu atas nama institusi suka masuk di broker retail teman-teman. Itulah ya yang menjadi saya pikir walaupun banyak SL-nya teman-teman ya, tetapi kalau sudah ada smart money yang masuk sudah lumayan baik. Teman perhatikan ketika smart money masuk ya teman-teman ya, lumayan ya masuk sampai lagi ya. Nah, ini posisinya jadi posisinya itu masih posisi downtrend, jadi kenaikan itu hanya kenaikan sementara. Sampai kapan? Tunggu sampai dia MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Itu mungkin tanda-tanda kenaikan dari emiten buat ini. Nah, kalau sementara ini kan masih dikuasain sama retail, jadi retail harap yang mau bertahan silahkan bertahan, teman-teman yang tidak siap dengan penurunan yang lebih tajam lagi ya teman-teman, silahkan aja gitu menyerahkan barangnya kepada bandarnya gitu. Sementara soalnya masih dikuasain sama teman-teman kita dan beberapa bandar broker si smart money teman-teman ya.
Jadi kalau istilahnya kalau banyak XL-nya terkadang hanya kairan sementara aja teman-teman ya. Kecuali kalau XL sudah berukuran kelima, nah XC sudah mulai nih teman-teman ya. Urutannya sudah urutan lumayan ke 1 2 3 4 5 6 7 8 ke 9 teman-teman ya. Ini masih banyak barang di kaum retail ya, di teman-teman kita masih banyak. Tinggal teman-teman siap nggak bertahan, silahkan yang mau bertahan. Ini akan di-up lagi, target saya aja ke angka 232 teman-teman, di angka 152, terus di angka 191 teman-teman. Kalau mau average ya nanti aja tunggu MA10 di bawah candle ataupun dengan cara menyicil. Kalau yang sudah pujuk mah silahkan aja teman-teman untuk menyicilnya, karena mungkin ini harus keluar dulu teman-teman kita yang lain yang sudah tidak sabar teman-teman ya. Kayak kalau yang sabar mah silahkan aja teman-teman bertahan ya. Kenapa? Karena suatu saat pun dia akan ke atas. Kenapa akan ke atas? Karena dia sudah memberikan tanda-tanda kenaikannya sangat banyak sekali. Tanda-tanda kenaikan artinya ini harus segera diselesaikan gitu ya. Walaupun dia masih punya PR satu lagi di angka 86. Apabila dia pantulan di 86 cenderung bagus, tapi kalau dia lebih ke bawah lagi menuju ke 85 ataupun ke 80 teman-teman, apalagi sini ada nih satu lagi disinyalir 68 adalah target penurunannya, tapi saya tidak memberikan target penurunan atau tanda penurunan dengan shadow, maka biarkan aja. Ya, yang target penurunan itu saya hanya di seekor merah sama di seekor hijau. Untuk di nego teman-teman ada transaksi 1,6 juta lot teman-teman ya. Terjadi di domestik, dari CP ketemu CP, artinya hanya memindahkan barang aja teman-teman ya. Dan juga sama si OD ketemu OD hanya memindahkan barang aja. Saya pikir seperti itu. Kenapa? Kalau CP ketemu CP dengan jumlah lot yang seperti ini hanyalah teman-teman kena taktik mereka teman-teman ya. Ingat, taktik dagang itu emang harus dikuasain sama seorang bandar teman-teman ya. Kita cek untuk di poinnya di tanggal 12 November, ZP, YP juga sedikit, kebanyakan juga ini cenderung broker-broker atau poin-poin KW teman-teman ya yang nguasainnya itu juga sedikit, tidak begitu banyak. Jadi ini yang nguasain adalah bandar lokal teman. Jadi kita akan melihat bandar lokal melakukan aksi. Selama ini bandar lokal masih ngejual barang-barangnya. Mudah-mudahan sini smart money sudah mulai masuk. Mudah-mudahan XL ini dari kalangan smart money. Apabila ada kenaikan selama MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah, itu hanya kenaikan sementara. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas di harga berapapun teman-teman ya. Saya pikir sih lebih baik di bawah harga angka 84 dulu teman-teman ya untuk menutup PR-nya. Jadi kalau PR-nya sudah ketutup, mungkin dia akan mengerjakan kenaikannya, PR kenaikannya. Oke teman-teman, untuk buat seperti itu. Jadi untuk sementara ini bagus teman-teman ya. Untuk LK-nya sudah bagus teman-teman ya. Catatan dari saya juga itu adalah ada si bandar, maaf, ada ketokohannya, yaitu yang tadi saya ceritakan itu teman-teman ya. Dia tuh punya di BRMS juga, punya di DOS juga, punya di buat juga. Mudah-mudahan itu menjadi titik terang, karena BRMS aja bisa di up teman-teman ya. DOS itu kita lihat DOS. Kita lihat DOS. DOS juga sudah keluar daripada kemarin, targetnya sudah terpenuhi DOS teman-teman ya. Nah, DOS itu di up, di downtrend kan, terus di up ya ke harga tertingginya ketika listing, mencapai offernya, lalu dia dikebawahkan kalau sempat sudah melebihi ini, kalau kita 10 tahunan sudah melebihi harga murahnya. Tapi sekarang lagi murah banget teman-teman ya. Jadi untuk si DOS itu lagi murah banget. Nah, untuk kembali lagi teman-teman ya ke si buat ini teman-teman ya. Kembali ke si buat. Nah, ini juga sudah mulai murah banget teman-teman untuk 10 tahunan. Jangan 10 tahunan deh. Nah, untuk 1 tahun aja sudah murah banget. Adanya sudah lepas daripada harga IPO-nya. Nah, targetnya kalau teman-teman yang pengen yang sedikit ya harga murahnya sudah cukup teman-teman ya. Ini juga kalau dia ada pantulan teman-teman per hari besok ya. Mudah-mudahan pantulan di 86 teman-teman ya. Jadi dia meninggalkan jejak penurunan tetapi bagus teman, jadi membentuk candle bullish besok ada kenaikan. Apabila si MA10-nya masih menuju ke bawah teman-teman ya, ini cenderung masih posisi downtrend teman-teman, masih posisi turun, akan ada penurunan karena seorang bandar itu belum mengambil. Jadi dari segi ketokohannya ada, tapi dari bandarnya belum ada yang masuk yang signifikan ya, bahkan foreign tuh masih keluar, cenderung keluar. Jadi teman-teman yang punya bot harap bersabar, nanti mungkin kalau teman-teman yang beli di harga-harga sekarang mungkin nikmatin aja nanti kenaikan sementaranya, bisa dilakukan di bawah ini teman-teman, di angka 109 ya.
Sini nih, satu di bawahnya bisa 100 teman-teman ya. Nanti teman-teman mungkin kalau sudah bisa melewati 109, 1010 teman-teman ya. Bahkan ke sampai target yang 133 artinya sudah melewati 2 bukit. Kalau sudah bagus teman-teman, bukit yang ini sudah dilewati nih. Ternyata ada kejadian tragedi tanggal 8 April, turun tapi bagus dia menutup PR gapnya. Tinggal satu lagi nih PR-nya ya teman-teman, seekor merahnya belum ketutup. Oke teman-teman, buat lebih baik kalau teman-teman mau ngikutin bandarnya, ini belum masuk, bandar lokalnya belum masuk, hanya poren juga sedikit teman-teman yang masuk cuma 20 juta saja, dan itu pun hanya dikuasain sama bandar poren KW teman-teman ya. Tapi ya sudah mulai masuk teman-teman, tapi sedikit ya. Kalau CC yang masuk mungkin walaupun bandar KW, teman poren KW cenderung saya lagi diambil nih, ternyata bukan poren si CC teman-teman, si EU yang ambil. Cenderung biasanya saya suka dengan emiten-emiten yang diambil sama si CC KW, teman poren KW ya, CC poren KW. Nah, biasanya dia suka ngumpulin barang dulu baru memaaf harga dan dia terus jualan. Kalau sekarang CC-nya masih posisinya dia masih jualan teman-teman ya. Oke, Smart Money sudah mulai masuk walaupun sedikit. Ya, mungkin dari kalangan XL juga teman-teman ya, tapi akan lebih baik lagi kalau teman-teman kita yang sudah nyangkut di atas sudah mulai pada cut loss teman-teman. Mungkin itu akan menambah kepemilikan dari seorang bandar. Mungkin benar lagi nyari barang-barangnya, aduh kan susah banget ini dicarinya, ditaikin dikit baru nih pada dilepas gitu kan, diturunin dikit pada ngambil lagi. Kalian pada takut, ternyata retail lebih ada satu peningkatan lah teman-teman ya, cenderung bertahan teman ketika melihat emiten seperti ini dan cenderung ada yang namanya ketokohan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk buat ya, ini menjadi awal yang baik teman-teman, tapi tetap ini masih manipulasi teman-teman, walaupun ada seorang tokoh, tapi sebelum 3 tahun, 2 tahun lah minimal teman-teman ya, belum ada perkembangan yang signifikan lagi, mungkin ini masih dalam kekuasaan bandar. Tapi kalau sudah 16 P-nya 16, ini nanti menjadi kekuasaan yang namanya apa namanya teman-teman, yang namanya fundamental teman-teman ya. Biasanya kalau yang 16, 10, 5 atau 6 atau 7 itu masih kekuasaan fundamental. Jadi nanti kenaikannya berdasarkan fundamental. Dan tanda-tanda fundamentalnya membaik ataupun tanda-tanda akan di-up, dan tanda-tanda si fundamentalnya tuh bagus teman-teman, biasanya poren sudah ngambil duluan. 1 bulan ataupun setengah bulan sebelum ada keluar LK, biasanya poren sudah ngambil duluan. Nah, itulah tanda-tanda biasanya fundamentalnya baik teman-teman, kan dia suka memaaf harganya baru jualan di situ teman-teman, karena biasanya poren itu punya kecenderungan punya informasi A1 teman-teman, jadi dia bisa ngambil duluan sebelum LK-nya keluar, suka ngambil duluan karena sudah tahu LK-nya akan membaik teman-teman ya, biasanya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebagai informasi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, harap bersabar aja yang nyangkut di atas, karena kecenderungan untuk barangnya teman-teman kebanyakan yang pegang adalah teman-teman kita teman-teman ya. Oke teman-teman, sementara seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam berinvestasi. Tetap teman-teman, emiten-emiten yang dipegang sama ketokohan cenderung akan di-up kembali minimal ke harga IPO-nya ataupun sedikit di atas harga IPO ataupun di harga tengahnya. Jadi kalau teman-teman harga tengah di angka berapa ini? Di angka 200-an ya, 200 mungkin bisa angka ke situ teman-teman ya. Kapan? Jangan menjadi cenayang ataupun dukun, biarkan aja. Relax aja teman-teman, yang penting kita tahu target kenaikannya ke berapa dan target penurunan juga biarin aja, tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, itu mungkin tanda-tanda akan di-up teman-teman, karena sudah kemarin juga sudah melewati, cuman gagal kemarin karena ada aksi tapi dia menutup gapnya. Nah, biasanya yang melewati MA10 tapi meninggalkan gap suka ada penurunan dan dibalas kemarin juga penurunan dan sekarang pun ada penurunan. Jangan kecewa teman-teman, biarkan aja karena bagus dia itu menutup PR, daripada nanti naik langsung turun kembali, kita lebih baik turun sekarang. Nanti teman-teman bisa santai untuk melihat MA sebelumnya di bawah karena lagi menuju ke atas, dan Smart Money pun sudah mulai bagus pengisiannya, dan dari poren pun sudah mulai masuk walaupun sedikit. Oke teman-teman, seperti itu ya. Salam teruntuk keluarga di rumah dan jaga kesehatan, sehat sentosa dan ciao.